anak-anak kreatif Indonesia dimanapun kamu berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Widianti Rahayu. Nah, kalian, anak-anak, kita berjumpa lagi dalam program channel Ruang Siar Guru. Anak-anak, kita akan segera memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Namun, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak kreatif, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ide pokok dan kita akan belajar lagi tentang menentukan kesimpulan pada paragraf. Apakah anak-anak sudah siap? Anak-anak kreatif, apakah kalian masih ingat tentang gagasan pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan pokok yang pernah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kali ini dengan pembelajaran ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama dalam suatu paragraf. Dan dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu kalimat utama dan letaknya di awal paragraf yang disebut paragraf deduktif atau di akhir paragraf atau paragraf induktif. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Kemudian, kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Baik anak-anak, selanjutnya, kita akan menentukan langkah-langkah menentukan ide pokok. Kalian sudah siap? Pertama, langkah-langkahnya adalah bacalah suatu paragraf atau isi paragraf tersebut dengan seksama. Yang kedua, cari dan tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Dan yang ketiga, kalian menentukan informasi dan kalimat utamanya. Selanjutnya, ini ada contoh suatu paragraf. Kita bersama-sama untuk membaca ya. Ayo anak-anak kita membaca. Manfaat makan daging ayam bagi kesehatan tubuh sangat tinggi. Di dalam daging ayam mengandung protein tinggi serta vitamin dan mineral. Makan daging ayam juga diyakini dapat membantu menurunkan berat badan, mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, serta mengurangi resiko kanker. Paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Nah, sesuai langkah-langkahnya tersebut, langkah-langkah pertama kita adalah 1. Baca isi paragraf dengan seksama. Kemudian, kalian tentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Dari kalimat-kalimat dalam paragraf ini, kita akan menentukan pertama adalah kalimat utamanya. Kalimat utama ada di kalimat pertama, yaitu manfaat daging ayam bagi kesehatan tubuh sangat tinggi. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang lain adalah kalimat penjelas, yaitu kalimat kedua dan ketiga. Dari kalimat utama tersebut, manfaat makan daging ayam bagi kesehatan tubuh sangat tinggi, kita bisa menarik ide pokoknya. Nah, ada informasi dari kalimat tersebut, yaitu manfaat makan daging ayam. Itu adalah ide pokoknya. Ini adalah contoh pertama. Kemudian,
kita akan beranjak ke contoh kedua agar kalian lebih jelas lagi untuk menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokoknya. Kita menanam pohon-pohon untuk penghijauan dan perindang. Apabila lingkungan kita banyak pepohonan dan tanaman, maka banyak pula oksigen yang akan dihasilkan oleh tanaman tersebut. Selain itu, tanaman juga bisa sebagai penahan tanah longsor. Tanaman sangat bermanfaat sekali bagi lingkungan kita. Nah, anak-anak, dari paragraf tersebut, kalian akan menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Yuk kita cari. Kalimat utamanya ada di kalimat keberapa, anak-anak? Iya, ada di kalimat yang terakhir atau yang keempat. Berikutnya, kalimat penjelas berarti selain kalimat keempat, yaitu kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Berikutnya, dari kalimat utama tersebut, kalian bisa menentukan ide pokok. Berarti ide pokoknya adalah manfaat tanaman bagi lingkungan kita. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah jelas? Sip. Anak-anak kreatif Indonesia, apakah kalian sudah merasa bosan kali ini? Nah, untuk menghilangkan rasa bosan kalian, yuk kita sejenak untuk bertepuk tangan, yaitu tepuk tangan semangat. Kalian sudah tahu ya tepuk tangan semangat? Tepuk semangat. 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 Kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat. 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 Yes. Anak-anak kreatif, selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan kesimpulan pada suatu paragraf. Kalian sudah siap? Baik. Menentukan suatu kesimpulan pada paragraf. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, bacalah dengan seksama suatu paragraf atau teks bacaan tersebut. Yang kedua, tentukan ide pokok dan kata kunci dalam kalimat penjelas. Dan yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok paragraf dan bersifat menyeluruh. Demikian contoh untuk kalian menentukan kesimpulan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek semakin pesat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia. Kini, orang yang akan mandi tidak perlu ke sungai untuk menimba air dari sumur, tetapi cukup menghidupkan mesin pompa air. Air akan mengalir ke bak mandi. Nah, anak-anak, kalian langkah pertamanya adalah mencari ide pokok. Ide pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu perkembangan iptek. Selanjutnya, kalian menentukan kata kunci pada kalimat penjelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dari ide pokok dan kata kunci tersebut, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu perkembangan iptek mampu meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Anak-anak kreatif, apakah kalian sudah jelas? Nah, untuk menambah kejelasan kalian, ada contoh kedua. Kita baca bersama-sama. Kemarau panjang mengakibatkan terjadinya kekeringan. Kekeringan menyebabkan tanaman padi puso. Hasil panen pun menurun. Persediaan beras masyarakat desa sangat terbatas. Akhirnya, masyarakat desa mengalami kekurangan pangan. Anak-anak kreatif, kalian tentu sudah bisa menentukan ide pokok. Yuk kita tentukan ide pokoknya terlebih dahulu.
ada di kalimat keberapa ya? Iya, betul. Ada di kalimat pertama juga, yaitu kemarau panjang mengakibatkan terjadinya kekeringan. Selain itu, berarti kalimat-kalimat penjelas. Nah, dari kalimat-kalimat penjelas itu, kalian tarik kata kuncinya, yaitu masyarakat desa mengalami kekurangan pangan. Dari ide pokok dan kata kunci, kalian bisa menarik kesimpulannya, yaitu kemarau panjang menyebabkan masyarakat desa mengalami kekurangan pangan. Baik anak-anak, apakah kalian sudah jelas? Baik, untuk kalian menambah kejelasan dan menambah materi-materi tentang ide pokok, kalian bisa membuka buku bahasa Indonesia kalian atau buku tema kalian dan cari paragraf-paragraf yang ada di dalamnya. Lalu, kalian bisa menentukan pertama, tadi apa? Ya, betul. Kalimat utama, yang kedua, kalimat penjelas, dan menentukan ide pokok. Selanjutnya, dari semua itu kalian bisa menarik kesimpulan. Sudah jelas anak-anak kreatif? Baik, sebelum berpamitan, mohon ingat pesan Bu Widya. Jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Juga kalian harus rajin olahraga, cuci tangan dengan sabun, dan pakailah masker saat kalian bepergian. Dan jangan lupa anak-anak, jangan menonton YouTube semaunya sendiri, harus didampingi oleh kedua orang tua kalian. Nah, dan kalian harus subscribe, like, and share channel Ruang Siar Guru. Sekian dari Ibu Widya, sampai jumpa anak-anak kreatif.